Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arif Wijayanto. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cindy Wulandari, Nilna Nakiatun Nuha, dan Dita Nuriyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran langsung dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Arif Junaidi selaku dosen pembimbing mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan ada macam 7 strategi pembelajaran langsung. Yang pertama, ikhtiar strategi. Yang kedua, strategi dalam aksi. Yang ketiga, mengapa strategi belajar. Yang keempat, cara menggunakan strategi. Yang kelima, merencanakan pelajaran instruksi langsung. Dan yang keenam, merencanakan pelajaran instruksi langsung. Dan untuk strategi pertama yaitu ikhtiar strategi. Ikhtiar strategi yaitu strategi pembelajaran langsung yang mengajarkan pada 4 fase sederhana untuk memaksimalkan pendekatan keterampilan. Yang pertama, fase pendekatan. Yang kedua, latihan terapan. Yang ketiga, latihan terpadu. Yang keempat, latihan mandiri. Untuk yang pertama, latihan pemodelan. Latihan pemodelan yaitu keterampilan dimodelkan oleh guru yang berpikir keras saat melahirkan keterampilan. Yang kedua, latihan terarah. Guru menggunakan pertanyaan untuk siswa melalui langkah-langkah dan membantu mereka melihat alasan di balik langkah-langkah tersebut. Dan yang ketiga, latihan terpadu. Siswa menghasilkan pertanyaan utama mereka sendiri saat mengerjakan langkah-langkahnya. Guru mengamati, melatih, dan memberi umpan balik. Dan yang ketiga yaitu latihan mandiri. Terakhir, siswa mengajarkan lebih banyak contoh soal secara mandiri. Dan untuk yang kedua yaitu strategi dalam aksi. Strategi dalam aksi adalah mengajarkan siswa langkah-langkah menggunakan strategi dan memposisikan siswa untuk berlatih keterampilan lebih sering. Tetapi untuk jangka waktu yang singkat, teknik terbukti memaksimalkan referensi keterampilan baru. Dan untuk presentasi selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Yang selanjutnya, saya Cindy Wulandari dengan NIM 2041010700007 akan menjelaskan tentang mengapa strategi bekerja. Guru yang menghabiskan lebih banyak waktu mendemonstrasikan dan menjelaskan prosedur dan keterampilan lebih efektif sebagai teknik yang ideal untuk mengajarkan keterampilan baru baik untuk pendidikan umum dan siswa yang tidak mampu belajar. Namun, apa yang membuat pembelajaran langsung yang baik? Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran langsung didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama yaitu permodelan yang efektif. Pada pembelajaran langsung, sesi permodelan yang baik yaitu yang memaparkan setiap langkah dalam keterampilan dan menunjukkan bagaimana setiap langkah dilakukan. Yang kedua, munculnya kemerdekaan. Maksud dari kemerdekaan di sini yaitu kebebasan atau kemandirian. Dalam keterampilan mengajar, tujuan akhir adalah untuk memindahkan siswa dari ketergantungan pada guru ke penerapan keterampilan yang diarahkan sendiri. Yang ketiga, belajar dengan bertanya. Dalam fase praktik langsung pembelajaran langsung, ada 2 metode jenis pertanyaan untuk mengarahkan siswa melalui keterampilan dan membantu mereka dalam membentuk pemahaman. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan prosedural, meminta siswa untuk menjelaskan langkah dalam keterampilan. Yang kedua, pertanyaan konseptual, yaitu memaksa siswa untuk menganalisis langkah atau mengeksplorasi alasan di baliknya. Dan yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Guru harus berfungsi sebagai pelatih yang membimbing, menginstruksi, dan memberikan umpan balik. Lebih dari itu, siswa harus diberi kriteria
untuk penerapan keterampilan yang berhasil selama latihan, sehingga mereka tahu apa penampilan teladan dan berusaha keras untuk itu. Proses penilaian berkelanjutan ini sering disebut dengan 4M, yaitu menilai, menganalisis, menyesuaikan, dan mencapai. Keempat, yaitu cara menggunakan strategi. Yang pertama, pilih keterampilan dan pecahkan menjadi serangkaian langkah yang jelas. Yang kedua, modelkan keterampilan dengan mendemonstrasikan langkah-langkah. Yang ketiga, pimpin siswa melalui praktik terarah. Yang keempat, mintalah mereka membaca urutan yang mereka tulis di langkah ketiga dan memvisualisasikan diri mereka melakukan keterampilan tersebut. Yang kelima, libatkan siswa dalam praktik terbimbing dengan memberikan beberapa tugas atau contoh. Yang keenam, berikan tugas atau contoh tambahan untuk latihan mandiri. 7. Maksimalkan perolehan keterampilan dengan mengumpulkan sesi latihan di awal. Dan yang kedelapan yaitu kaitkan keterampilan dengan kinerja atau tugas penilaian, sehingga siswa menggunakan keterampilan dalam konteks yang bermakna. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variasi dan ekstensi. Salah satu variasi model pembelajaran langsung dikenal sebagai strategi komando. Strategi tersebut diturunkan dari praktik pelatihan militer di mana tentara memproses perintah sebelum perintah dieksekusi. Perintah memungkinkan guru untuk mempertahankan kontrol total perilaku siswa untuk mencapai akurasi 100% dalam menyelesaikan tugas atau mengikuti arahan. Tingkat kontrol ini dijamin dengan memimpin siswa melalui serangkaian langkah sederhana, satu persatu sesuai perintah. Berikut adalah langkah-langkah dalam strategi komando. Yang pertama, bagi tugas menjadi langkah atau perintah sederhana. Yang kedua, perkenalkan tugas dan kata perintah. Dan yang ketiga, nyatakan perintah dan berikan isyarat perintah. Dan yang keempat, amati dan evaluasi setiap siswa melakukan setiap perintah. Dan yang terakhir, setelah proses selesai, mintalah siswa meninjau kembali keterampilan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nil Nanakiatun Nuha dari program studi Tadris Matematika dengan NIM 2021010700033. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang variasi dan ekstensi. Salah satu variasi model pembelajaran langsung itu dikenal sebagai strategi komando. Apa sih strategi komando tersebut? Strategi komando tersebut diturunkan dari praktik pelatihan militer di mana tentara memproses perintah sebelum perintah dieksekusi. Perintah memungkinkan guru untuk mempertahankan kontrol total perilaku siswa untuk mencapai akurasi 100% dalam menyelesaikan tugas dan mengikuti arahan. Tingkat kontrol ini dijamin dengan memimpin siswa melalui serangkaian langkah sederhana, satu persatu sesuai perintah. Berikut adalah langkah-langkah dalam strategi komando. Oke, yang pertama, bagi tugas menjadi langkah atau perintah sederhana. Yang kedua, perkenalkan tugas dan kata perintah. Yang ketiga, nyatakan perintah dan berikan isyarat perintah. Yang keempat, amati dan evaluasi setiap siswa melakukan setiap perintah. Yang terakhir yaitu setelah proses selesai, mintalah siswa meninjau kembali keterampilan. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.